Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu operator, video kali ini saya akan mencoba menjelaskan ANBK 2025. Di halaman pertama Bapak dan Ibu ada pengumuman terakhir tanggal 19 Juli 2025, yaitu tentang persiapan simulasi ANBK untuk semua jenjang. Tentunya di sini bagi sekolah yang menggunakan moda semi online tentunya harus mendownload dulu PHD-nya, yaitu PHD versi 19.25.6.0, dan harus segera melakukan pembaharuan supaya PHD-nya berubah menjadi versi 19.25.6.1. Jadwal sinkronisasi ini dibuka secara serentak dari hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Juli 2025. Bagi sekolah yang belum mendownload PHD, silakan untuk mendownload terlebih dahulu. Selanjutnya, exam browser admin ini untuk sekolah yang menggunakan moda semi online, dan exam browser admin ini diinstal di server 64 bit. Exam browser client ini untuk diinstal di klien baik online ataupun semi online 64 bit. Proctor browser ini untuk sekolah yang menggunakan full online dan diinstal di server 32 bit. Exam browser client ini untuk di klien yang menggunakan 32 bit, Windows-nya 32 bit. Proctor browser ini untuk sekolah yang menggunakan moda full online, Windows-nya menggunakan 32 bit dan diinstal di server. Selanjutnya di data sekolah, status pelaksanaannya silakan Bapak dan Ibu pilih apakah mandiri atau menumpang. Jika sekolah Bapak dan Ibu menumpang, silakan menumpangnya di sekolah yang mana. Selanjutnya di mode pelaksanaan online atau semi online, dan di sini perbedaannya adalah jika online baik klien ataupun server itu terkoneksi dengan internet, tetapi jika semi online hanya server saja yang terkoneksi ke internet, sedangkan kliennya tertumpuk semuanya ke server. Selanjutnya di tim teknis, silakan nama proktornya isi, nama teknisinya juga silakan diisi. Infrastruktur, jumlah komputer proktornya ada berapa, jumlah kepemilikan labnya juga ada berapa, dan selanjutnya masalah di jumlah komputer proktor nanti saya akan jelaskan lagi di ID proktornya. Jika Bapak dan Ibu sudah selesai, silakan diklik simpan. Di surat kesiapan dicetak, dan di sini ada rekan-rekan yang bertanya apakah harus mengupload sekarang atau tidak. Jika melihat dari klausulnya ini bukan surat kesiapan untuk mengikuti simulasi, tetapi untuk siap mengikuti pelaksanaan asesmen nasional tahun 2025. Makanya ini harus segera diupload Bapak dan Ibu, dicetak terus ditandatangan oleh kepala sekolah. Jika sudah, jangan lupa untuk di-scan dan di-upload. File untuk upload itu bukan PDF Bapak dan Ibu, tetapi bentuknya adalah JPG dan PNG. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di data peserta, di biodata siswa silakan ambil dari bio AN. Jika Bapak dan Ibu sudah melakukan finalisasi di bioportal Kemendikbud, pasti akan ada data siswa untuk ANBK. Selanjutnya di asesmen nasional, fakta integritas, klik tambah, pilih tugas. Yang pertama penanggung jawabnya siapa, saya masukkan di sini kepala sekolahnya. Jika sudah, klik simpan. Oke, tambah, pilih tugas, proktornya siapa, simpan. Selanjutnya tambah lagi untuk teknisi, simpan.
Dan untuk pengawas ini diisi nanti Bapak dan Ibu ketika asesmen utama berlangsung. Selanjutnya Bapak dan Ibu untuk mencetak fakta integritas, Bapak dan Ibu klik dulu salah satunya, klik fakta integritas, cetak fakta integritas, dan ini di print lalu ditanda tangan. Jangan lupa di scan juga. Jika sudah di scan, silakan di upload fakta integritasnya. Begitu juga untuk proktor, silakan Bapak dan Ibu klik proktor, klik fakta integritas, cetak fakta integritas, dan di print lalu ditanda tangan dan di scan. Setelah di scan, di upload, sama halnya seperti penanggung jawab. Selanjutnya Bapak dan Ibu di komputer proktor silakan diklik tambah, jumlah kliennya ada berapa, pilih ruangannya, ruangan berapa, nama ruangannya, ruangan apa. Jika sudah, klik simpan. Oke. ID Proctor ini adalah untuk satu server di dalam satu ruangan dan berapa jumlah maksimal peserta dalam satu ruangan. Jika melihat dari pedoman penyelenggaraan asesmen nasional bahwa satu proktor itu menangani maksimal 15 komputer. Dalam satu sesi maksimalnya ada 15 siswa. Di satu hari itu kan ada 3 sesi Bapak Ibu ya. Jadi 3 sesi dikali 15 siswa adalah 45 siswa. Maksimal dari satu ruangan itu adalah 45 siswa yang terbagi menjadi 3 sesi. Jika lebih dari 45 siswa, maka di sekolah Bapak dan Ibu harus menambah lagi ruangan dan menambah lagi servernya dan menambahkan lagi ID proktornya. Jumlah kliennya ada berapa, misalnya 15, digunakan untuk ruangan 2, nama ruangan 2-nya misalnya kom 2, kita simpan. Oke, dan ini Bapak dan Ibu adalah untuk ID proktor di ruangan 2. Selanjutnya di pengaturan sesi, di ID proktor atau ruangan silakan Bapak dan Ibu isi. Karena saya memilih kom 1 ini adalah untuk di ruangan 1, maka saya pilih kom 1. Selanjutnya saya ada simulasi sesi. Bapak dan Ibu di ruangan 1 itu kan maksimal 15 peserta untuk satu sesi. Jadi nama siswa dari 1 sampai 15 itu sesi 1 dan ID proktornya komputer 1. 16 sampai dengan 30 itu masuk ke sesi 2. 31 sampai 45 itu adalah sesi 3. Di sesi ini Bapak dan Ibu, kom 1 ini sesi 1 sampai dengan peserta 15 itu sesi 1. Saya contohkan misalnya sampai ke sini 15, artinya di sini 16 sesi 2. Dan untuk sesi 3-nya adalah dari nomor absen 31 sampai dengan 45, maka kita rubah misalnya di sini sampai dengan 30, artinya di bawah ini 31, ini masuk ke sesi 3. Setelah itu jangan lupa Bapak dan Ibu untuk disimpan. Untuk hari yang kedua, silakan Bapak dan Ibu samakan saja. Klik simpan lagi. Lalu bagaimana untuk ID proktor yang di ruangan 2? Yang di ruangan 2 Bapak dan Ibu misalnya dari nomor absen 46 sampai dengan absen 60 itu masuk sesi 1 dan ID proktornya kom 2. 61 sampai dengan 75 itu masuk sesi 2. 76 sampai dengan 90 masuk sesi 3. Di ID proktor ini untuk di ruangan 2 ini saya pilih kom 2.
Dan untuk sesinya dari absen 46 sampai dengan 60 itu adalah sesi 1, dan 61 sampai 75 itu masuk sesi 2. Ini misalnya sampai 60 sesi 1 dan 61-nya masuk sesi 2. Dan selanjutnya dari nomor 76 sampai dengan 90 itu adalah masuk sesi 3. Jika Bapak dan Ibu sudah mengisi semuanya, silakan Bapak dan Ibu cek kelengkapan datanya. Di sini akan terlihat tanda checklist, berarti ini semua siswa sudah masuk ke dalam semua sesi. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, di simulasi ini ada komputer proktor. Kode server inilah yang akan dimasukkan ke server, dan juga passwordnya. Ini passwordnya belum ada, besok akan ada passwordnya. Dan juga ada cetak kartu login untuk simulasi. Silakan Bapak dan Ibu bisa dicetaknya. Ada username dan passwordnya. Bapak dan Ibu di klien jangan sampai salah. Untuk memasukkan username biasanya yang dimasukkan adalah nama, tetapi yang dimasukkan adalah username. Sekian Bapak dan Ibu video dari saya. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.